Erta lalu kita ngopi bareng TVRI. Kali ini tamunya spesial. Karena teman ngopi saya boleh bilang ini reuni. Gitu Bi ya? Iya reuni. Luar biasa. Ternyata baru sebelum taping acara ini saya baca cerita dengan Tebi. Kalau orang itu ternyata secara tidak sengaja dulu sekali so jaga baku dapa gitu Bi ya? Sering baku dapa. Belakangan nanti baru baku dapa lagi dan cukup intens. Febriando, nama lengkapnya gitu Bi ya? Iya, Febriando. Dosen seni di Institut Agama Islam Negeri Manado, IAIN Manado. Tidak hanya sebagai dosen seni tapi juga komposer musik, arranger, konten kreator, luar biasa sekali. Dan dulu main musik juga. Iya, dulu memang berangkatnya dari SMA itu sukanya musik memang. Jadi di era saya kan waktu itu kan di Sentra Tasik belum ada jurusan musik. Yap. Itu masih jurusan yang apa ya, yang seni secara umum. Jadi harus bisa nari, harus bisa teater. Nah, padahal kan saya kan anak itu fokusnya ke musik. Nah, Fokusnya di musik. Fokusnya di musik kan. Jadi lucu juga lah kalau misalnya pemusik disuruh nari. Nah, akhirnya ambil yang orang tua maunya ke apa namanya, ke perguruan tinggi yang sifatnya negeri. Oke. Negeri. Nah, itu yang outputnya luaran S1. Dia tidak mau hanya sekedar kursusan. Nah, akhirnya setelah searching, googling, itu ada satu perguruan tinggi di Jogja, Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang negeri. Nah, waktu itu masuk di Fakultas Seni Pertunjukan. Nah, jadi awal-awal agak kaget juga sih, ada ternyata Fakultas Seni Pertunjukan. Fakultas Seni Pertunjukan. Ya. Fakultas Seni Pertunjukan kan biasanya dengarnya Fakultas Pendidikan, Betul. Fakultas Ekonomi. Nah, ternyata setelah di searching di Google, ada ya Fakultas Seni Pertunjukan. Nah, ternyata setelah masuk Fakultas Seni Pertunjukan ada lagi jurusan-jurusannya. Jurusan-jurusannya itu jurusan musik, jurusan etnomusikologi, terus jurusan karawitan, terus sama jurusan, ada 5 jurusan, tari sama teater. Yap. Nah, kalau saya ambil jurusan musik, minat utama komposisi. Jadi luarannya itu seperti kayak Erwin Gutawa, Oke. Adi MS, Oke. atau kalau di luarnya lagi kayak David Foster. Betul. Nah, Luar kira-kira kayak biasa. gitu. Nah. Luar biasa. Sorry, Bi, berarti S1-nya Sentra Tasik begitu ya? Atau bagaimana ceritanya? Kalau di Sentra Tasik itu, Kak, dia gelarnya itu SPD. SPD, Pendidikan Seni Drama Tarian. Sarjana Pendidikan. Yap. Nah, kalau di kampus saya itu SSN, SSN, Sarjana Seni. Sarjana Seni. Iya, jadi memang mau cari yang luarannya benar-benar murni, bukan pendidikan. Makanya tidak pilih ke Sentra Tasik Tidak begitu pilih ya? Sentra Tasik. Karena mungkin luarannya Bi, kalau Ana boleh tangkap berarti mengajar seni begitu kira-kira ya? Kalau di kampus kami itu memang spesifiknya itu di musik, Kak. Di musik. Jadi mata kuliahnya juga itu seputaran musik semua. Jadi kalau di sini kan kayak mata kuliah seni ada kayak mata kuliah yang tari, mata kuliah teater, peran. Nah, di salah satu kampus saya juga ada jurusan ini, Kak, jurusan kayak jurusan pertelevisian. Yap. Pertelevisian. Jadi, nah, saya beberapa kali juga bantu teman untuk tugas akhirnya. Tugas akhirnya di pertelevisian. Nah, ini kenapa saya ngambil jurusan musik, karena memang waktu SMA sudah hobi musik, Kak. Memang suka sekali begitu ya? Iya. Musik. Jadi makanya ambil di Jogja. Kemudian lanjut juga S2. S2 ambil lagi di Jogja. Ambil di jurusan yang sama, penciptaan musik. Nah, S3 juga sama. Ambilnya di Gorontalo tapi karya ilmiah disertasinya itu mengarah ke musik. Mengarah ke musik. Mengarah ke musik, iya. Luar biasa. Insya Allah hari Selasa lah kita ujian promosi, Kak. Luar biasa, selamat ya. Selamat, makasih. Doktor di bidang musik dalam waktu dekat ini. Amin. Tentu saya percaya, Bi,
Berarti ente selalu ada support dari orang-orang terdekat begitu ya? Iya. Karena menapaki ini terutama karir sebagai dosen juga tidak mudah. Bagaimana ceritanya dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat? Nah ini menarik Kak. Jadi dulu waktu saya milih jurusan musik, nah itu memang di sekeliling saya, bukan di sekeliling saya, di sekeliling orang tua, itu sudah, apalagi terlebih saudara-saudara dari orang tua lah. Maksudnya mereka kan mempertanyakan orang tua saya, kok kenapa anakmu kamu support untuk kuliah musik? Nanti kan dalam tanda kutip kan orang yang kuliah musik itu menurut orang, misalnya orang-orang yang tidak terlalu tidak terlalu suka dengan musik, mungkin dipikirnya ya sudah mungkin keluar dari S1 musik jadi pemain elektron atau jadi anak band. Nah artinya kan pemusik yang sejauh ini mereka pahami, mereka makna itu kan pemusik itu dalam tanda kutip konotatif lah. Nah akhirnya itulah maksudnya lika-liku perjalanan saya studi. Jadi memang banyak sekali pertentangan Kak, khususnya dari keluarga orang tua kan, maksudnya ndak menyetujui lah pemilihan jurusan itu. Dorang suka kan kuliah apa waktu itu, Bi? Dorang suka itu mungkin kayak kuliah-kuliah yang sifatnya hukum, maksudnya yang jelas lah. Kalau orang kuliah sarjana hukum atau sarjana pendidikan kan jelas lah, maksudnya setelah selesai kuliah, so pasti kan daftar PNS banyak inilah, banyak kayak pilihan lah. Peluangnya lebih besar. Nah, padahal orang tua saya memang membebaskan saya untuk mengambil passion saya, memilih hobi saya, terserah, yang penting didalami saja menurut orang tua saya. Jadi artinya waktu itu ini aja sih, jalan aja kuliah S1 musik. Ya nggak kepikiran sekarang bisa kuliah S3. Makanya saya waktu itu pesan ke orang tua saya, Pak, kalau misalnya nanti insya Allah jadi saya bisa ada rezeki, saya ingin jadi, ini kan pemikiran kita waktu S1 kan, saya ingin jadi profesor di bidang musik. Profesor di bidang Insya Allah kan sekarang sudah doktor, jadi tidak lama lagi insya Allah. Tidak lama lagi. Minum kopi dulu nanti tolong cerita lagi bagaimana supaya profesor di bidang musik itu jadi kenyataan. Amin, amin. Amin. Silakan. Saya masih minum kopi dengan Ebi, luar biasa sekali. Ternyata cita-citanya usianya sekitar 30-an Bi sekarang ya. 30-an. Dari di umur 40-an sudah jadi profesor di bidang musik. Amin. Dan itu teman ngopi Ebi ini memang ada di relnya gitu loh. Jadi bukan cerita tentang sesuatu yang orang tidak ada di track itu kan begitu. S3-nya dalam beberapa waktu tinggal dekat sekali akan segera promosi doktor musik. Kepangkatannya juga memenuhi syarat untuk itu. Dalam waktu singkat bisa. Jadi Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Luar biasa. Amin. Tentu itu didukung dengan banyak sekali pengalaman Bia. Untuk sampai di situ tidak hanya pengalaman akademis anak rasa, tapi juga ada pengalaman-pengalaman lain terlibat dalam proyek-proyek yang relevan ketika masih kuliah S1, S2, bahkan sampai sekarang dalam karir sebagai dosen. Yang paling fenomenal Bi, mungkin orang mundur ketika masih kuliah S1. Ada proyek tertentu yang ini anak ingat sekali. Oke. Jadi proyek yang paling fenomenal itu ketika saya bikin tugas akhir mahasiswa pertelevisian. Dia bikin tugas akhir tentang skripsinya tentang video klip. Tapi minimal itu 45 menit. Jadi akhirnya pakai 3 lagu. 3 lagu, nanti 3 lagu ini ada ceritanya, saling bersambung lah, saling bersambung. Terus salah satu dari pemerannya itu, bukan pemeran sih, tim produksi, itu
adiknya Hanung Bramantyo di Jogja ini waktu masih S1. Luar Jadi, biasa. waktu itu saya semester 5. Nah, adiknya si Hanung Bramantyo ini namanya Lutfi, teman saya di pertelevisian. Nah, itu kita bikin proyek kan. Nah, kan saya bantu beberapa komposisinya, komposisi musik orkestranya di semester 5 itu. Terus waktu itu mau keluar film Habibie Ainun yang pertama. Yap. Nah, jadi di film Habibie Ainun itu ada satu scene. Kalau di perfilman itu satu scene, dia cuma berapa menit, 2 menit kalau nggak salah. Itu pencapaian, menurutku pencapaian yang setingkat S1 bisa memberikan kontribusi untuk terhadap film perfilman scene. Luar biasa. Itu saya benar-benar merasa terhormat lah, meskipun komposisi saya yang saya bikin itu sekitar 18 menitan, tapi yang dipakai cuma 2 menit. 2 menit komposisi saya. Nah, lalu memang tujuan saya masuk di ISI itu sebetulnya jadi komposer, tapi kan komposer itu ada beberapa cabang lagi, Kak. Nah, kalau saya itu lebih ke apa namanya, ke soundtrack, lebih ke scoring film namanya kalau di bahasa musik. Jadi itu komposisi yang berfokus pada perfilman. Nah, tadinya saya mau ambil jurusan itu, tapi ternyata diisi masih komposisi musik secara umum. Secara akhirnya ya udah, kalau begitu ya udah komposisi aja. Tapi sambilannya apa ya, bahasa sambilannya itu kalau jadi di luar itu sampingan lah. Nah, sampingan itu kebanyakan berkarya bantu-bantu di perfilman. Nah, film-film pendek di teman-teman di Jogja itu saya senang dengan komposisi-komposisi musik yang ada keterlibatannya dengan perfilman lah, soundtrack film atau pokoknya yang ada hubungannya dengan film lah. Saya lebih senang ke arah itu. Sefenomenal itu sehingga ketika karena cerita DP Kebanggaan itu terasa sampai ke arah sini, bahwa ada 2 menitan yang orang punya karya ada muncul di film Habibie Ainun. Cerita tidak ke keluarga, orang tua, terutama orang-orang yang meragukan Tebi masuk jurusan musik, mau keluar kamari jadi orang main elektron begitu kira-kira. Artinya begini. Karena cerita. Jadi begini, Kak, apa namanya? Orang itu kan mereka nggak ini sih, nggak pencapaian. Oh, saya misalnya memberikan kontribusi lah di satu scene lah di film Habibie Ainun. Ya mereka kan melihatnya profit enggak itu. Ya orang-orang kan memang orang-orang sekarang kan lebih cenderung ke apa namanya, komersialisasinya kan. Ini profit enggak? Jangan-jangan akal cuman bikin musik kayak begitu kan. Ya orang-orang yang nggak paham musik mungkin biasa aja sih bikin musik kayak begitu. Tapi kan kepercayaan yang mereka kasih itu sih sebetulnya yang akhirnya bisa membanggakan lah orang tua saya sendiri juga bangga sih. Tapi orang-orang yang di luar itu kan mungkin biasa aja itu, cuma bikin film, cuma bikin musik 2 menit atau diputarkan di itu kan biasa aja. Tapi kan masih begitu ya? Masih begitu sih masyarakat pada umumnya kan. Jadi memang itulah mau saya buktikan bahwa sebetulnya musik itu sangat transformatif dimensinya. Makanya di S3 saya ini disertasi saya, karya ilmiah saya tentang soundscape, itu bagaimana pemanfaatan musik untuk meningkatkan kecerdasan. Soundscape. Jadi isi disertasi saya itu tentang itu, Pak, tentang bagaimana peningkatan kecerdasan lewat musik. Nah, itu ada beberapa dosen saya yang di psikologi itu, mereka itu dokter, tapi dokter terapis. Nah, dokter terapis itu bagaimana pemanfaatan musik untuk peningkatan kemampuan, misalnya pengurangan kecemasan pasien operasi. Jadi bagaimana trik penggunaan musik dalam menurunkan apa namanya, selain kecemasan ada rasa strioser atau stres, depresi itu ada sebetulnya pemanfaatannya itu. Nah, itu saya belajar di S2 masalah-masalah seperti itu. Jadi karya-karya saya sih sekarang itu lebih banyak hubungannya dengan pengkaryaan tadi, itu lebih banyak berkontribusi secara riset, lebih ke penelitian sih pemanfaatan musik. Jadi kalau misalnya
pengkaryaan-pengkaryaan yang sifatnya memberikan kontribusi terhadap kesenimanan itu sendiri, itu ada beberapa di Gorontalo karya-karya saya yang sudah dipakai di beberapa di apa namanya, stasiun radio. Itu juga sudah dipakai. Itu kok yang apa namanya, medley lagu-lagu Gorontalo. Luar biasa. Kalau Alfie Rev kan medley-nya kan lagu-lagu seluruh Indonesia. Kalau saya waktu itu medley-nya lagu-lagu seluruh, ada beberapa lagu Gorontalo yang saya medley, saya gabungkan jadi satu. Luar biasa. Karya yang ada proyek lainnya nanti orang cerita ya Siap. Di segmen berikutnya. TP Kopi sebelum dingin orang mau minum lagi. Harus tadi dulu ini. Saya masih minum kopi dengan Evi, luar biasa sekali. Calon profesor di bidang musik, Amin. karya-karyanya luar biasa. Ana mau bilang sangat-sangat terinspirasi dengan cerita-cerita itu. Apalagi bagian yang ketika Tebi cerita bahwa pilihan kuliah musik itu di underestimate sama orang-orang tua begitu. Tapi karena bisa buktikan. Now I'm here. Nah, ini begini loh DP. Dia punya hasil. Ada karya yang lain lagi belakangan ini yang lagi memang anak mau geluti begitu. Karya ya, project. Iya, kalau project itu project untuk kesenimanan ya. Kesenimanan yang berkontribusi dalam sifatnya praktis. Sejak menyusun disertasi itu lagi di break. Nah, jadi memang fokusnya itu lebih ke penelitian, ke risetnya sih belakangan ini. 1 tahun terakhir lah. 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Di 1 tahun terakhir ini dengan disertasi yang anak pikir ini menarik, apalagi nanti kontribusinya ke masyarakat luas soal bagaimana musik itu digunakan untuk terapi kan. Seberapa menarik tema itu Anda lihat sekarang? Iya, jadi ini kenapa saya mengangkat bagaimana pemanfaatan musik untuk pendidikan, karena sejauh penelusuran saya ya, ini saya tidak menjustifikasi, tapi sejauh penelusuran saya mungkin di perpustakaan di tempat saya studi kayaknya belum ada yang secara khusus bagaimana memanfaatkan musik dalam peningkatan kecerdasan manusia, dalam hal ini peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, jadi pemanfaatan musik itu masih sekedar sarana pertunjukan. Jadi event, misalnya kampanye. Jadi pemanfaatan musik kan lebih ke hal-hal yang sifatnya pengemasannya itu ke pertunjukan seni. Nah, saya berangkat dari cara yang berbeda bagaimana memanfaatkan musik sehingga musik ini bisa memberikan kontribusi atau bisa memberikan energi dalam peningkatan kualitas kecerdasan atau peningkatan kualitas pembelajaran lah yang lebih menarik. Nah, karena memang kalau kita lihat itu pendidikan itu fokusnya itu kan kebanyakan di intrapendidikannya yang sifatnya didaktif ya, psikomotorik, afektif, terus kognisi. Jadi tiga aspek didaktif ini yang jadi kayak tumpuan lah. Padahal sebetulnya banyak sekali aspek-aspek luar yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, coba saya berangkat dari cara-cara yang berbeda. Yang musik ini bagaimana? Padahal kan kalau misalnya itu sesuai dengan literasi saya, yang saya sejauh penelusuran saya, itu kayak misalnya si Murray Schafer itu kan pemanfaatan soundscape di luar negeri dalam pembelajaran itu menjadi hal yang biasa dilakukan. Di tempat litorang tidak begitu. Nah, ini yang Anda juga padahal
banyak sekali sebetulnya referensi-referensi. Salah satu pendidikan terbaik di dunia itu kan di Finlandia. Nah itu mereka memanfaatkan musik dalam relaksasi, mengurangi kecemasan peserta didik dalam belajar. Nah sejauh ini di Indonesia itu pemanfaatan musik hanya sekedar main, lebih ke afektif tadi, jadi gerak sambil nyanyi. Nah sebetulnya kan banyak sekali sebenarnya pemanfaatan musik yang dengan pesatnya ilmu pengetahuan bisa dimanfaatkan lebih dalam lagi. Nah saya mengambil itu yang menurut saya itu menarik untuk ditelusuri, dibuktikan, didiseminasikan bahwa sebetulnya musik itu tidak hanya sekedar sarana pertunjukan. Kasih bocor sedikit hasil, kira-kira pada akhirnya musik itu akan seperti apa? Nah, kalau lewat disertasi. Nah, itu kalau disertasi saya kan ada saya sampel apa namanya? Sampel musiknya itu sudah saya kompos dan itu besok di disertasi di promosi nanti akan saya putarkan. Musik seperti apa sih yang dapat meningkatkan, menurunkan kecemasan, ketegangan dalam proses pembelajaran. Nah, itu ada kira-kira. Itu bocoran yang sangat menarik, Bi, tentang bagaimana kemudian nanti hasil riset ini akan berkontribusi ke masyarakat luas. Satu tema juga yang Ana pikir menarik untuk orang bahas di sesi ini. Ana tidak mau melewatkan kesempatan duduk dengan doktor musik, calon profesor di bidang musik untuk menanyakan ini. Orang dihadapkan dengan apa-apa AI ya, Artificial Intelligence. Mungkin teman-teman dosen punya tantangan kalau suruh bikin mahasiswa makalah, ya khawatir itu AI, produk AI. Bagaimana dengan musik, Bi? Oke. Nah, ini menarik juga sih kalau di kalangan dosen itu kan lagi familiar ChatGPT. ChatGPT. Nah, ChatGPT. Sebenarnya crowd AI kan data-data penelitian yang sudah bank data penelitian sudah ada semua. Ya. Sebetulnya di musik ada juga AI. Dan itu menurut saya luar biasa pesatnya perkembangannya. Namanya AI Suno. Iya. Nah, AI Suno itu Kak tinggal tulis aja, misalnya kasih tema, misalnya temanya ibu-ibu bawa motor kasih lampu seng kanan belok kiri, itu dibikinkan lagu tentang itu. Jadi kita tinggal milih aja, tinggal milih misalnya lagu R&B atau lagu pop atau lagu rock atau dangdut tentang tema itu, nanti langsung dibikinkan sama AI itu. Dan itu benar-benar the real, kayak benar-benar manusia yang bikin, orang yang nyanyi, isian melodi harmoninya tuh benar-benar kayak manusia yang main, padahal itu AI yang bikin. Gagas sekali begitu, Bi ya? Sampai segitunya pesatnya perkembangan AI, apalagi yang Suno, yang apa namanya, yang berbayar, itu lebih ngeri lagi. Jadi kita nggak tahu kalau ini manusia atau robot yang bikin AI. Cuman kan lagi-lagi kan kembali ke apa ya, ke artikulasi. Kalau musik itu kan musik kan pada dasarnya kan representasi dari perasaan yang kita tuangkan ke dalam karya seni. Itu sifat pesan dari suatu apa namanya, kesenimanan lah. Kalau orang bikin karya baik itu tari apapun, pasti representasi dari pengalamannya dia tuangkan ke dalam karya. Nah sebetulnya itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Terima kasih, Bi, sudah minum kopi sama-sama di TVRI. Sampai baku dapat lagi di lain kesempatan. Teman kopi, sampai jumpa.